bahan di Squidgy Market ini juga ada restorannya. Dia menjual, kita lihat ke dalam ya. Nih, kira-kira bikin apa ya ini ya? Ada yang tahu? Sushi. Makanan terkenal di Jepang apa ya? Sushi. Ya. Gue tahu. Sushi. Bentuknya kayak Yoshino ya piringnya. Sushi. Belok. Nah, ini gambarnya sushi. Mana susinya? Nggak ada gambarnya. Hari ini kita tidak akan membuat sushi, tapi kita akan memakai sebagian bahan-bahan yang sering dipakai untuk sushi. Kita akan membuat seaweed rice ball. Nah, adik-adik udah siapin bahannya? Sudah. Nah, ini bahan-bahannya ya. Nah, nasi. Ada yang belum siapkan? Kalau belum, disiapkan sekarang ya. Kakak kasih waktu sebentar ya. Yang udah ready, mungkin bisa cuci tangan dulu ya. Yuk, cuci tangan dulu ya sebelum kita mencampur bahan-bahannya ya. Hati-hati soalnya cuci kekam. Tangan ya. Benci. Bukan pakai payung. Nanti kita trum. Deng. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap, kita mulai. Bukan lagi, Kak. Harus ada nasi ya? Ya. Kan namanya seaweed rice ball. Udah ketahuan ada rice. Saya sudah siapin. Oh ya. Saya pakai ini. Saya pakai taburan. Ya. Pertama-tama Pakai taburan. kita siapkan nasinya. Udah siap. Lah kok nggak ada? Hancurin dulu ya. If nggak kelihatan. Backgroundnya. Bentar ya. Ini nggak kelihatan ya? Kalau nggak ada minyak wijen bisa pakai minyak apa aja kan? Kalau nggak ada minyak wijen, nggak usah pakai minyak wijen, nggak apa-apa deh. Jangan pakai minyak yang lain, ya. Kita campur dengan minyak wijen 1 sendok makan. Tapi aku nggak ada minyak Kalau wijen. tidak ada, boleh pakai minyak yang lain. Minyak apa aja boleh. Minyak goreng boleh. Lalu kita campurkan minyak wijen dulu ya. Minyak zaitun. Minyak telur. boleh. Kalau mau ditambah keju boleh. Kamu lagi. Ya, nanti bilang bodoh Kalau mau nanti. ditambah garam sedikit boleh. Itu apa, Cici? Kan Setelah ada minyak dibagikan apa? seaweed ya. Seaweednya ini dikecil-kecilin. Lalu disebar. Ini Boleh disisakan nanti buat menghias-hias ya adik-adik ya. ini udah ada minyaknya, habis itu dituang di dalam nasi. Telurnya tuh dikasih apa itu? Iya, minyaknya dituang ke nasi. Lalu keju sama garam sedikit.
Kalau sudah, Kak Eva, ada yang minta dijelasin lagi cara bikinnya dari awal. Tapi sudah jadi rice bowl-nya. Tadi ya nasi dikasih minyak wijen 1 sendok, lalu dikasih keju boleh, terus sama garam sedikit, sama seaweed-nya dipocelin kecil-kecil, dirobek kecil-kecil. oh diulang ya, maaf. Boleh pakai. Jadi pertama nasi, Ini saya pakai ini. nasi, lalu campurkan dengan orak-arik telur yang sudah disiapkan. Boleh telur, boleh abon, atau keju, atau garam juga boleh. Lalu Aku bikin. tambahkan minyak wijen 1 sendok makan, atau kalau tidak ada bisa minyak goreng apa saja ya. Lalu kita adik-adik kan sudah dibagikan seaweed ya. Ini dirobek-robek, dikecil-kecilin, lalu dicampur nasi. Seaweed-nya boleh disisakan untuk nanti menghias-hias. Kalau sudah, kita campur semuanya. Tunggu ya. Masih ngaduk. Kalau sudah tercampur rata, boleh dibentuk. Ya, Boleh diaduk-aduk dibentuk dulu. Atau mau dibentuk segitiga. Sudah semua belum selesai diaduk-aduknya? Kalau ada yang punya cetakan juga boleh pakai cetakan ya. Misalnya ini. Yang sudah selesai diaduk kasih jempol di kamera biar ketahuan. Siapa yang sudah? Winston sudah. Siapa lagi? Joshua sudah. Joshua Tristan ya. Ini berbentuk hati. Abnil sudah. Kalau sudah selesai diaduk-aduknya, sekarang dibentuk. Boleh bentuk hati, boleh bentuk bola, boleh bentuk. Kalau Kak Eva mau bentuk hati tuh tadi Kak Eva. Leoni udah selesai Bisa aduk. dibentuk Udah segitiga. diaduk sih. Udah, nah diaduk. sekarang dibentuk. Boleh bentuk bola, boleh bentuk bintang. Adik ada yang sudah jadi Yang udah selesai diaduk. atau ada yang masih bingung? Oh, Joshua udah makan sampean. Ada yang udah makan bahkan. Udah makan lagi nyicip. Oh, ngicip. Bukan Joshua kamu, ini Joshua Tristan. GR. Ya saya kan dulu juga. Loh. Nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai diaduk, diapain Kak Eva? Selesai diaduk, dibentuk-bentuk. Boleh Yang paling dibentuk gampang apa Kak Eva bola. bentuknya? Bola. Oh, boleh bentuknya bebas ya? Bebas. Kalau ada yang punya gampang cetakan, bola boleh kayaknya juga ya. pakai cetakan. Ini saya buat ini. Evelyn Sinaga bisa mengerjakannya. Sudah jadi. Terus seaweed-nya Lumut ya? Yang sudah selesai bentuk-bentuk jempolnya. Joko sudah, Winston sudah, Timothy sudah. Siapa lagi? Abnil ya sudah. Adik-adik sambil membuat ini ya. Nasi ini awalnya tadi kan tawar ya. Nasi di mana-mana rasanya mirip-mirip ya, baik yang di rumah atau
di tempat makan, rasanya ya polos ya, tawar ya. Tapi setelah kita proses, kita campur, kita bentuk, ini rasanya jadi enak dan bentuknya bagus, bisa kita nikmati dan bisa kita makan untuk menghilangkan lapar. Nah, sama seperti anak-anak Tuhan, kita juga mau diproses oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tangguh, yang berani tampil beda. Dare to be different. Ya, mungkin selama kita mengalami proses ini, kita mengalami hal-hal yang kurang enak, tapi kakak mau mengajak kita semua untuk tetap semangat dan tetap sukacita ketika mengalami prosesnya. Nah, tadi kan nasinya kita tambahin seaweed. Seaweed itu makanan yang bergizi, sama seperti telur. Sama seperti kita yang tadinya mungkin polos, kita diperlengkapi sama Tuhan, ditambahkan kesabaran, kesetiaan, sehingga pada akhirnya kita jadi anak-anak yang bisa berguna dan dipakai Tuhan. Ya, adik-adik sudah jadi? Ada yang sudah jadi? Udah dimakan. Ada yang udah dimakan. Frederick, Cindy, sudah siap? Evelyn, Gaby, wah, lahap semua Kak Eva makannya. Wah, Kiara juga. Enak sekali. Wah, banyak sekali Kiara. Ada 5 ya? 6. 6 rice ball. Oatmeal juga sudah makan. 5 ya. Oke, Riota juga. Luar biasa. Boleh dimakan nggak ini sekarang? Enak nggak oatmeal? Rice bowl-nya. Boleh dimakan nggak sih? Nah, seaweed rice bowl ini nanti kita jadiin bekal untuk di pesawat ya, waktu kita kembali. Sambil jalan-jalan nanti boleh makan ya. Oke, di kalau pesawat, gitu bekal. sambil kita masih bulat-bulatin, kita mau lanjut perjalanan ya. Bekalnya dibawa, bisa dimakan selama perjalanan nanti. Bukannya ibu. Ya, terima kasih Kak Eva. Terima kasih Kak Eva. Kita bilang say thank you dulu yuk ke Kak Eva. Terima kasih. Kak Eva. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Bye Kak Eva. Ada tangan saya. Arigatou gozaimasu. Tangan. Iya. Arigatou gozaimasu. Nah, oke. Kalau gitu kita mau lanjut perjalanan kita. Nah, kali ini kita mau dipandu ke ada cerita yang terkenal banget di Jepang. Nah, kakaknya ini mau cerita tentang sesuatu yang ada di Jepang. Koko Ferdi, silahkan. Koko Ferdi. Adik yuk denger yuk. Ini ceritanya bagus sekali. Selamat datang di Animate Japan Anime Manga Alliance. Jadi kalau kalian suka budaya Jepang, ini adalah tempat yang pas buat kalian semua. Jadi kalau kalian suka anime, kalau kalian suka manga, kalau kalian suka karakter dari Jepang, kalian suka game dari Jepang, sini adalah tempat yang pas buat kalian semua. Kalau kalian mau suka nonton anime, Attack on Titan, Naruto, Captain Tsubasa, Sailor Moon, Pokemon, Digimon, bahkan anime-anime yang lain pun, di sini semuanya ada. Kalian mau nonton dari subtitle bahasa Indonesia ada, subtitle bahasa Inggris juga ada. Kalau misalnya kalian mau subscribe pun juga ada. Di sini semuanya ada. Kalau kalian juga suka baca komik, di sini juga tempat yang pas buat kalian semua. Di sini semua komik yang ada, di sini ada semua. Yang ada di Indonesia semua dibikin di sini, di Jepang semua. Kalau komik yang kamu cari nggak ada, dicariin di sini. Kalau kalian pernah lihat mesin ini, mungkin di beberapa mall, ini adalah namanya adalah gachapon, mesin gachapon.
di sini kalian bisa coba peruntungan kalian untuk dapetin mainan yang kalian suka. Dan apalagi kalian kan sebentar lagi mau balik ke Indonesia ya. Nah, buang-buang abisin nih koin-koin 100 yen di sini. Kalian main 100 yen bisa dapat mainan-mainan yang lucu-lucu sesuai dengan yang kalian suka. Kalau kalian suka koleksi patung, koleksi boneka, bantal karakter yang kalian lucu-lucu, di sini kita juga ada semua. Dari yang imut-imut, yang lucu-lucu, yang keren, sampai barang-barang langka, semuanya ada. Dan harganya, dari harga-harga yang bisa bikin kalian ketawa, sampai bisa bikin kalian nangis, di sini juga semuanya ada. Di sinilah tempatnya. Jadi ini adalah Animate. Sebagai tour guide, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yana Putra Ferdi, tour guide virtual di Animate ini. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah tokoh yang menjadi legenda di Jepang. Jadi, tidak ada satu orang di Jepang pun yang tidak mengenal tokoh ini. Dari anak kecil bahkan sampai yang paling lansia pun semuanya tahu ini. Kenapa bisa dibilang sebagai sebuah legend? Karena komik ini pertama kali terbit di tahun 1969. Jadi sampai detik ini, komik ini memiliki 1.345 chapter komik dan masih bertambah sampai saat ini. Dan kalau kalian mau tahu, komik ini diadaptasi menjadi kartun animasi di 3 masa yang berbeda, di 3 tahun yang berbeda dengan teknologi yang berbeda-beda. Selain itu, tokoh ini juga memiliki lebih dari 40 film animasi layar lebar dan memiliki 2 film animasi 3D. Udah gitu, dia juga memiliki lebih dari 50 judul games dan masih bertambah sampai saat ini. Dan kalau kalian mau tahu, tokoh ini juga disebut sebagai pengantar budaya Jepang yang paling pertama yang pernah ada di Jepang sama ini. Tahukah dia siapakah dia? Dia adalah Doraemon. Yes, dia adalah Doraemon. Robot kucing abad 22 yang datang khusus untuk menolong Nobita. Mungkin kalian pernah nonton filmnya, Stand By Me Doraemon. Mungkin kalian pernah, apalagi belum lama ini Stand By Me Doraemon 2 baru muncul di Indonesia. Jadi mungkin kalian pernah nonton filmnya, mungkin kalian sudah tahu endingnya. Jadi izinkan saya bercerita sedikit tentang Doraemon. Let me tell you a little bit story of Doraemon. The failed cat robot, robot kucing yang gagal. Mungkin dari semua yang kalian tahu, Doraemon yang kita kenal berbentuk seperti gini, berbentuk bulat, berwarna biru, seperti gini. Tapi tahukah kalian, kalau ternyata robot Doraemon yang sebenarnya di masa depan itu berbentuk seperti ini? Dia berwarna kuning dan dia memiliki kuping kucing. Tahukah kalian? Mungkin nggak semua tahu. Tapi kalau aku boleh cerita sedikit, jadi Doraemon yang kita kenal itu ternyata lahir sebagai robot yang cacat. Karena terjadi saat dia dibikin, robot itu di pabriknya terjadi kebakaran, sehingga Doraemon yang kita kenal ini terjadi korslet dan performanya sangat-sangat buruk. Di anime pun dibilang Doraemon yang kita kenal itu ternyata performanya sangat-sangat buruk sampai nggak ada satupun yang mau pakai dia. Udah gitu, yang kita tahu, mungkin kalian semua tahu bagaimana kupingnya dimakan sama tikus. Pasti semuanya tahu. Dan karena kupingnya dimakan sama tikus, Doraemon jadi takut sama tikus. Tapi tahukah kalian, ternyata tikus yang makan kupingnya Doraemon itu ternyata disuruh tanpa sengaja oleh cucunya Nobita. Jadi robot tikus yang makan kuping ini nggak sengaja. Jadi Doraemon kehilangan kupingnya. Dari ini ternyata masih ada lagi yang bikin beda. Ternyata Doraemon berubah menjadi warna biru karena apa? Karena dia sedih kupingnya hilang, dia tadi mau minum cairan yang bikin gembira, tapi dia salah. Dia malah minum cairan yang bikin berduka. Akibatnya gimana? Dia menangis 3 hari 3 malam sampai seluruh cat warna kuning di badannya luntur. Dan inilah jadinya Doraemon yang kita kenal. Doraemon warna biru dengan suara yang serak dan Doraemon yang takut sama tikus. Jadi, kalian tahu nggak sih hubungan Doraemon sama Nobita kayak gimana? Ada yang tahu? Hubungan Doraemon sama Nobita? Jadi, kalau kalian tahu, sudah sering nonton komik atau baca komik, nonton komik atau nonton animenya, hubungan mereka berdua itu sangat baik. Mereka berteman sangat baik. Mereka melalui banyak hal bersama-sama, dari hal-hal yang menyenangkan, hal yang menegangkan, bahkan berpetualang. Mereka melalui semua yang bersama-sama. Selain itu, Doraemon sama Nobita juga banyak melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan untuk berpetualang.
Bahkan mereka juga kadang-kadang harus bersama-sama untuk melarikan diri dari masalah seperti di film ini. Mereka berdua harus melarikan diri dari Mama Nobita karena apa? Karena Nobita ulangan dapat nilai 0. Bukan itu saja. Kalau kalian tahu, Doraemon di film-film tuh banyak membantu Nobita supaya Nobita bisa menemukan kepercayaan dirinya. Jadi Nobita yang tadinya penakut, Nobita yang tadi pemalas, jadi berhasil menemukan kepercayaan dirinya. Bukan itu saja, ketika ada masalah pun, hal-hal sulit dan sedih pun, mereka melalui bersama-sama. Mereka selalu bersama-sama, Nobita dan Doraemon. Apakah Nobita menyayangi Doraemon? Iya, Nobita menyayangi Doraemon. Dan Doraemon juga menyayangi Nobita. Mereka berdua saling menyayangi satu sama lain karena mereka mempunyai sebuah kesamaan. Jadi mereka mempunyai sebuah kesamaan, mereka adalah sama-sama terbuang. Dan mereka juga sama-sama dikucilkan karena mereka berbeda. Nobita dibuang dan dikucilkan karena apa? Karena dia bodoh. Doraemon dikucilkan di masa depan karena apa? Karena dia disebut robot yang gagal, dia berwarna biru. Tapi yang bikin mereka berdua tetap bisa begini adalah mereka berdua tidak pernah menyerah. Jadi kalau kalian tahu, Nobita mungkin bukan contoh anak yang baik. Tapi Nobita terus berusaha untuk bisa lebih baik meskipun dia harus melalui banyak sekali cobaan. Doraemon mungkin bukan robot kucing masa depan yang terbaik. Dia adalah robot yang gagal. Tapi Doraemon terus menolong Nobita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau kalian nonton tentang Doraemon, jadi ini bukan tentang alat ajaib Doraemon. Ya, sekali lagi ya, ini bukan tentang alat-alat ajaib Doraemon. Kalian ketika nonton Doraemon, kalian adalah melihat banyak sisi baik dari Doraemon. Ini juga bukan tentang bagaimana sih Nobita yang pemalas dan Doraemon yang selalu menolongnya. Bukan itu. Ini adalah cerita tentang dua orang yang berjuang untuk bisa menjadi lebih baik. Meskipun Nobita memiliki banyak sekali kekurangan dan terlihat menyebalkan, tapi mereka tetap berusaha yang terbaik. Kenapa sih mereka bisa tetap berusaha yang terbaik? Karena di dalam kekurangan, ada Tuhan yang memberikan pertolongan. Kalian tahu nggak mimpinya Nobita apa? Nobita memiliki sebuah mimpi. Dia hanya punya satu mimpi. Dia ingin menikahi Shizuka. Tapi tahu nggak, untuk bisa mencapai mimpinya, dia harus melalui banyak hal. Dan ini yang sebutnya. Dibilangnya adalah, Nobita harus berusaha keras untuk bisa menikah dengan Shizuka. Doraemon membantunya, dan Tuhan menyertainya. Karena Nobita melakukan ini, Doraemon membantu dan Tuhan menyertainya, apakah mimpinya bisa tercapai? Ya, pada akhirnya mimpinya bisa tercapai. Dia bisa di masa depan. Di masa depan, setelah dengan bantuan Doraemon, Nobita akhirnya akan menikah dengan Shizuka. Dan inilah akhirnya mimpi yang bisa tercapai. Nobita menikahi Shizuka. Dan tujuan Doraemon pun tercapai. Nobita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi lebih baik daripada diri yang dulu. Kenapa Nobita bisa menjadi lebih baik? Karena dia ada seperti di judul filmnya. Dia ada Doraemon yang selalu bersama dengannya. Namanya karena itu nama filmnya adalah Stand By Me Doraemon. Nah, bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berani berbeda? Karena kita semua adalah sebagai anak Tuhan, kita mungkin berbeda dari dunia ini. Tapi kita berani berbeda karena apa? Karena kita memiliki Tuhan di dalam hati kita. Dan Tuhan selalu beserta dengan kalian. Nah, kalau kalian cek di paspor kalian akan menemukan soal tentang pertanyaan seperti begini. Coba kalian boleh cek paspor kalian deh, yang sudah diberikan. Ada pertanyaan yang tulisannya kayak gini nih, di bawah-bawah ya. Kenapa dia disebut sebagai sebuah... Kenapa dia disebut kegagalan? Kalian boleh isi di paspor kalian. Nah, tahu nggak dianya siapa? Dianya itu adalah Doraemon. Jadi kalian boleh coret dianya dan diganti Doraemon. Di paspor kalian ya, kalian boleh ganti kayak gitu. Supaya kalian bisa jawab dan nanti paspornya kan bisa dikumpulin ya kalau nggak salah ya. Nah, terus ada pertanyaan di bawahnya ini kayak gini nih. Bagaimana hubungan mereka berdua? Mereka berduanya itu siapa? Mereka berduanya adalah Doraemon dan Nobita. Jadi di pasportnya diganti ya yang kata ininya supaya kalian bisa menjawab. Supaya kalian bisa jawab dan kumpulin supaya bisa dapat poin ya kalau nggak salah ya. Ayo diganti dulu, sudah semua diganti? Sudah semua diganti pasportnya?
tulisannya diganti dulu supaya bisa jawab nanti. Halaman berapa, Kak? Halaman berapa ya? Yang itunya 12 ya? Jadi ingat ya, diganti ya. Dianya tuh dia yang di pertama itu Doraemon, yang keduanya merekanya itu adalah Doraemon dan Nobita ya. Nanti kalian boleh jawab masing-masing. Kalau kalian tadi dengerin saya ngomong apa, kalian bisa jawab kok. Di slide-nya juga ada tadi. Di cerita saya juga ada. Oke ya, sudah semua? Sudah ganti semua? Saya balik. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita mau kembali ke airport karena kita mau pulang ke Jakarta lagi, ya. Jalan-jalannya sudah mau selesai. Sekarang cek waktunya, kita sudah mau ke airport. Nah, sekarang kamu cek di halaman paspor yang ada di halaman 9. Nah, di sini ada dibilang welcome to Japan. Apakah kalian tahu nama bandara udara? Bandar udara di Jepang? Nakita. Narita. Terus lagi Kansai. Narita ya. Iya, betul, bandara udara di Jepang ada Narita. Nah, tadi kita kereta cepat di Jepang namanya apa? Shinkansen. Shinkansen. Luar biasa. Nah, jadi kita sudah mau pulang. Nah, selama kita mau pulang ini, coba kita ingat sekali lagi yuk. Nah, kalau kita ingat orang Jepang, kita ingat apa? Ingat taat pada firman. Iya, kalau kita ingat orang Jepang yang taat pada aturan, kita ingat juga bahwa kalau mau jadi anak Tuhan yang tampil beda, itu juga kita harus taat pada firman Tuhan. Nah, lalu kalau ingat bunga sakura, kita ingat apa? Bunga bakung. Tuhan Yesus. Bunga bakung, betul. Di Alkitab Tuhan Yesus juga disebut sebagai bunga bakung ya, bunga yang indah yang semua orang melihat kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga ingat itu. Perjalanan ke Jepang ini kita nggak pulang tanpa oleh-oleh. Ini semua oleh-olehnya ya. Nah, ingat bikin rice ball. Ingat apa? Nasi yang tawar menjadi enak. Iya, nasi yang tawar menjadi enak karena dia sudah berubah menjadi hal yang berbeda. Ketika nasi yang tawar itu dilengkapi dengan berbagai hal. Kalau kita, anak-anak Tuhan, dilengkapinya dengan apa? Dengan Tuhan Yesus ya, dengan Roh Kudus kita menjadi berbeda. Nah, tadi cerita dari Ko Ferdi, cerita yang sangat terkenal tentang Doraemon dan Nobita dari Jepang. Mereka mau berusaha menjadi lebih baik, menjadi berbeda. Nggak gampang memang gitu, tapi sama seperti Nobita dan Doraemon mau berusaha untuk menjadi berbeda, mau berubah menjadi lebih baik, menjadi berbeda. Nah, kalau demikian, sudah tiba nih kita di Bandara Jakarta kembali. Tidak sadar ya, setelah tadi kita mengingat-ingat beberapa hal perjalanan kita, ternyata kita sudah sampai di kota Jakarta. Yeay! Seru ya? Kita tadi masih ada, jangan lupa, masih ada bikin sakura yang ketinggalan. Nanti kita tagih Koko Daniel ya. Koko Daniel jangan lupa kirimin videonya ya. Koko Daniel. Koko Daniel. Wah, Koko Danielnya lupa. Panggilin Koko Daniel. Ya, lupa. Sudah. Sudah dikirim, sudah. Oke, Ya. terima kasih Koko Daniel. Sip. Oke, kalau gitu kita hari ini selesai. Oh iya, jangan lupa nanti sore. Nah, nanti sore jam 4.30, jam 4:30 sore ada acara buat papa dan mama. Jangan lupa diajak karena kan itu nambah poin ya. Kemarin udah dikasih tahu ya kalau ajak papa mama ikutan acara ini nanti bisa tambah poinnya. Nah, seru sekali ya kita hari ini
belajar Dare to be Different dengan jalan-jalan ke Jepang. Oleh-olehnya banyak banget. Ada bunga sakura, ada rice ball, ada cerita tentang Doraemon dan Nobita yang berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi anak Tuhan yang berbeda. Nah, kalau gitu, karena kita sudah sampai ke Jakarta, kita mau berdoa. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan, liburan hari ini ke Jepang gak sia-sia. Banyak yang kita pelajari. Yuk, kalau gitu kita minta tolong Om Arwinto untuk doain kita ya yang sudah sampai di Jakarta dengan selamat. Halo adik-adik, ayo kita bersyukur, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjalan-jalan di negara Jepang naik pesawat. Kami boleh belajar origami sakura dan melihat situasi kuil di kota Kyoto yang indah sekali. Kami boleh jalan-jalan di pasar Tsukiji, pasar ikan, dan belajar bikin rice ball seaweed yang rasanya enak sekali. Dan kami boleh berjalan-jalan di Tokyo untuk mendengar cerita tentang Doraemon dan Nobita yang diproses oleh Tuhan sehingga menjadi anak yang baik dan hebat. Ya Tuhan, tolong kami sehingga saat kami sudah tiba di Jakarta sekarang menjadi juga anak yang baik dan hebat dan menyenangkan Tuhan, menjadi yang berbeda, dare to be different. Terima kasih ya Tuhan. Inilah akhir perjalanan kami dari Jakarta menuju Tokyo, Kyoto, dan kembali ke Jakarta. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati papa mama kami, Tuhan berkati keluarga kami supaya semua sehat, dan bila mana ada yang sakit, ada yang meriang, demam, atau terkena virus corona, izinkanlah ya Tuhan supaya semuanya lekas sembuh kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. And thank you semua. Bye-bye. Sampai jumpa besok. Jangan lupa ajak papa mama ya. Jam 5 sampai jam 4. Bye. Terima kasih. Bye-bye Keisha. Terima kasih Bye-bye. adik-adik. Aku udah jadi guys, boleh Kak. Wow. Oh, difoto dulu, difoto. Bye-bye.